Pengen. Mil, Ya. biar masuk aja. Oke. Mil, tolong dong jelaskan agendanya apa. Jadi kalau untuk agenda hari ini sih cuman satu aja ya, cuman pemeriksaan ahli dari dari Prof. Effendi Saragi selaku ahli pidana. Dia juga diperiksa di kepolisian dalam proses penyidikannya. Dalam pemeriksaan dia sebagai ahli di dalam sih tadi berjalan baik-baik aja ya. Terlepas mungkin ada teori atau pendapat dia yang mungkin tidak berkesesuaian dengan yang kita harapkan, saya juga tetap hormatin dia sebagai ahli. Yang jadi masalah di sini adalah pemeriksaan ahli diubah tanggalnya oleh pihak polisi juga. Ini sebenarnya agak disayangkan ya. Jadi di dalam putusan pra-peradilan kita nih, pra-peradilan Pak JE, itu ditulisnya adalah tanggal 3 Januari pemeriksaannya. Sedangkan pada prosesnya ini malah di tanggal 13 Februari. Yang dimana berarti ada terjadi backdate dong. Berarti ada yang difabrikasi, ada yang dibuat-buat di sini. Di saat proses penangkapan, geledah dan sita. Dan memang juga dijelaskan di sini dari ahli juga tadi ada menjelaskan alat bukti atau barang bukti yang ternyata tidak sah ini itu menjadi masalah. Bisa jadi masalah dalam perkara ini. Barang bukti yang sudah dianggap tidak sah di dalam pengadilan melalui pra-peradilan sebelumnya, itu tetap dimasukin barang buktinya di dalam persidangan ini. Sehingga tadi hakim juga kaget, majelis juga kaget, ya majelis juga ujung-ujungnya mau memeriksa semuanya lagi kembali dari awal. Begitu. Berarti prosesnya dari ulang lagi dong? Kalau prosesnya diulang lagi enggak, jadi hakim benar-benar langsung cross-check semua dokumen-dokumen yang ada. Memastikan semuanya nih memang sudah sesuai atau enggak. Tinggal menunggu bukti dari kami juga. Bukti sedang kami siapkan, nanti di saat pledoi, saat pembelaan kami juga akan lampirkan itu. Berarti yang akan diperiksa kembali itu siapa aja Bang? Yang akan diperiksa ini sebenarnya pengharapannya kami ya, untuk di pekan depan ini yang diperiksa adalah anak si J ini ya. Lalu selanjutnya ada kawan-kawan penyidik nih yang menahan dan memproses JE itu akan dihadirkan. Tapi kalau misalkan memang pada akhirnya tidak bisa, semua kembali ke pimpinan majelis mau menentukannya seperti apa. Soalnya ini udah 2 kali diminta hadir namun tidak hadir-hadir. Bahkan dikabarkan juga katanya menolak untuk dihadirkan nih anak. Bukan anaknya yang menolak, tapi DP-nya yang menolak, si pelapor ini. Alasannya sih mungkin takut berpengaruh kepada psikologis anak dan lain-lain ya. Padahal saya paham di sini pengadilan sangat profesional, tahu cara menangani perkara yang melibatkan anak, tahu cara mekanisme yang memeriksa anak bagaimana. Pasti harus dibuat sidang yang jauh lebih ramah. Tidak mungkin misalkan pakai seperti ini, semua pasti melepas, semua pasti akan menjadi lebih friendly lah kita bilangnya kalau sama anak, supaya tidak menciptakan tekanan-tekanan tertentu. Itu yang saya percaya di sini. Dan saya juga udah pernah melalui itu. Bang, tadi dari saksi ahli menguntungkan pihak dari apa? Kalau saksi ahli ini sebenarnya tidak ada yang bisa dibilang menguntungkan atau merugikan ya, karena saksi ahli ini hanya berbicara di bidang akademis. Akademis, semua ilmu, bukunya semua sama. Di kampus manapun, hukum adalah hukum. Teori adalah teori. Tidak bisa diubah seperti itu sih. Jadi saksinya apa Bang? Yang Oke. ada korelasinya terkait? Kalau mau dijelaskan masalah korelasi, pasti kami ada membuat pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke pokok perkara ya. Tapi kami buat dalam bentuk sebuah ilustrasi. Mau dibilang merugikan tidak, mau dibilang menguntungkan juga tidak. Jadi sifatnya benar-benar sangat abstain, sesuai dengan koridornya aja sih. Kalau dari saksi ahli itu dia ahli di bidang pidana. Iya. Bisakah seorang ayah di penjara karena ini dia ingin dibuang? Kalau untuk ini ya, saya juga nggak bisa begitu menjelaskan ya. Maksudnya ini kan keluar dari mulutnya ahli ya. Keluar dari mulut ahli, saya nggak bisa bicara banyak untuk yang satu ini. Tapi yang bisa saya bilang adalah ahli juga sadar bahwasannya ada barang bukti yang tidak sah tetap dimasukkan ke dalam
berkas perkara untuk disidangkan. Tentu itu menjadi ada cacat formil. Prosedural ini bermasalah dari kepolisian hingga bisa naik ke pengadilan ini bagaimana? Kalau mau dibilang salah jaksa, ini bukan salah jaksa. Yang membungkus perkara ini bukan jaksa. Yang membungkus perkara ini adalah kepolisian. Dia yang ngumpulin semua dokumen ini. Barang bukti mengambil siapa? Kepolisian yang menindak. Jaksa tidak bisa menindak. Benar kan? Nah, ini dia yang jadi masalah di sini. Selebihnya sih untuk ahli tidak ada tanggapan lebih lanjut ya, hanya sebatas teori-teori umum aja sih. Begitu aja. Berarti bisa dibilang menguntungkan pihak PPO. Kalau mau dibilang menguntungkan ya kembali lagi ya, mau dibilang menguntungkan sebenarnya enggak juga. Mungkin ada satu dua hal yang mungkin sedikit memberatkan kita atau bagaimana, tapi tidak sedikit juga yang oh ini sesuai nih dengan teori yang seharusnya gitu loh. Jadi saya hanya bisa bilang hak ahli ini menjelaskan dalam koridornya aja sih. Nggak sampai sebagaimananya. Karena memang ahli ini kan diperiksa hanya karena keilmuannya. Bukan diminta untuk membantu menghakimi seseorang. Koridor ahli itu dalam persidangan seperti itu. Mau dalam perdata, mau baik pun pidana. Jangan Joshua dituduh menculik, Bang. Ya. Dari segi saksian ahli, ada gak dia dugaan menculik ketika dia itu membawa anaknya? Oke, jadi coba saya jelaskan ya. Maksudnya peran ahli ini di sini gimana aja ya. Jadi dalam proses penyidikan ini ahli yang sama ini, Prof. Effendi ini juga dijadikan sebagai ahli yang untuk menentukan BAP ahli nih dalam kepolisian. Dibilang memang dia ada menentukan bahwasannya ini merupakan suatu tindak pidana. Tapi memang kembali lagi pas diperiksa di dalam ruang sidang tadi, banyak keterangan-keterangan dia yang diluruskan akhirnya sama dia sih. Misalkan berkaitan dengan proses pidana yang bermasalah, ataupun masalah hak seorang ayah. Kembali lagi juga kembali ke keadaan. Keadaannya bagaimana. Jadi dalam pasal 450, 452, dan 453 ini ada penjelasan unsur bahwa unsur pasal ini adalah ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan ini nih apa sih? Udah pasti membahas soal keadaan fisiknya, sehingga tidak bisa melawan di luar dari kekuasaannya, seperti diikat, dibius, atau disekap, dikurung di dalam satu ruangan. Itu adalah tindakan yang namanya tindakan yang bisa kita bilang nih membuat seseorang jadi tidak berdaya. Nah, itu dia yang jadi masalah di sana kan. Sedangkan si ahli tadi sudah menjelaskan keadaan tidak berdaya ini bukan cuma soal anak diambil lalu tidak ada apa-apa. Tapi ada menyangkut kegiatan fisiknya juga. Misalkan apa? Diikat, diborgol, atau disekap, dibius, kan menjadi tidak berdaya. Di sini ahli juga menjelaskan kalau memang tidak terjadi dalam hal itu, tidak terjadi hal-hal seperti itu, ya keadaan tidak berdaya harusnya tidak terpenuhi. Itu aja sih dari kami ya sejauh ini ya. Ya. Boleh tambahin sih? Ya mungkin kalau dari keterangan kami, mungkin orang itu bebas untuk berpendapat, salah satunya adalah ahli ya. Di sini bebas untuk berpendapat, akan tetapi kami cukup bingung di sini ya. Bingung dan juga agak menyayangkan kok kayak ahli itu hanya menilai dari satu sisi doang nih. Tapi ketidak sisi luas, bagaimana ahli itu adalah pihak yang netral untuk memberikan keterangan. Agak teranglah sebuah perkara ini. Betul ya, sini kan pada setuju semua. Tapi kenapa kok hanya direct? Kok lebih ke pro-nya kok kayak agak miring nih? Iya. Pro ke satu sisi nih. Tapi kenapa nggak secara universal? Nah itu pertanyaan saya sebenarnya. Paling itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Nah, terlebihnya atau apa kita kembalikan ke majelis hakim nanti yang akan mengurus perkara ini. Dan kami percaya juga hakim nanti akan mengurus dengan seadil-adilnya, karena kami percaya hakim juga pasti memiliki, bisa dibilang apa ya, cukup tersentuh ya mungkin hatinya ya kalau mendengar perkara sih kayak bapak kandung ingin bertemu ya kan, ingin berkomunikasi lalu menjemput anaknya dibilangnya penculikan. Ya mungkin orang awam juga akan berpikir bahwa ya ini sebenarnya kan jatuhnya memperkara keluarga gitu kan. Jadi mungkin ya kami akan berharap kepada majelis hakim pasti akan memutus yang seadil-adilnya. Kalau dari saksi ahli tadi, Bang, menurutnya itu ada dugaan tindak pidana penculikan nggak? Kalau dari saksi ahli keterangan? Oke, saya bantu jelaskan di sini ya. Kan memang kebetulan kan saksi ahli ini kan juga diperiksa dalam BAP kepolisian
saksi ahli yang sama. Perkara ini bisa naik pasti karena dia juga ada sependapat tentang masalah dugaan tindak pidana ini. Kalau nggak ada ya harusnya kan kita nggak ada di sini ya. Kita bilang fair aja. Tapi memang seperti yang tadi rekan saya bilang, memang sebenarnya ada hal-hal yang membingungkan. Tapi ya kami anggap ya sudahlah, namanya juga ahli kan. Dia hanya mau menjelaskan sesuai dengan koridor, sesuai dengan pendapat dia. Ahli ya ahli, kita tetap harus hormatin. Itu yang saya nggak bisa bilang lain-lainnya. Tapi yang jelas di sini ahli juga sadar bahwasannya memang ada prosedural yang bermasalah, seperti yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya juga, sehingga di sini ya ahli bilang ya ini lanjut kepada pembuktiannya saja nanti bagaimana, begitu kan. Nah, kalau untuk masalah penculikan anaknya sendiri sih, kita kan ada salah satu unsurnya itu adalah penyembunyian ya. Penyembunyian ini sebenarnya kan sangat karet. Kenapa saya bisa bilang karet? Karena kan kalau menyembunyikan anak ini kan sebenarnya harus dibawa ke tempat yang asing, yang tidak diketahui siapapun. Tapi ada dua hal lucu sebenarnya dalam perkara ini. Pertama, ini dibawa ke rumah sendiri. Mau disembunyikan dari mana? Yang kedua, kalau pihak DP bilang disembunyikan di rumah dia nggak tahu, kenapa dalam jangka waktu beberapa jam saja sudah bisa ketemu? Dengan kondisi tidak ada masalah apapun, baik fisik maupun mental anak ketika berada di penguasaan klien saya, CE, tidak ada dampak buruk apapun. Lagi pula juga kalau mau dijelaskan soal ini ya, klien saya ini kenapa bisa jemput anak walaupun hak asuhnya bukan di tangan dia, sebenarnya simpel. Karena ketika Mahkamah Agung memutuskan hak asuh jatuh ke tangan pihak ibu, yaitu DP, klien kami itu tidak pernah diberikan akses komunikasi sama sekali. Proses penyerahannya pun juga nggak seperti itu. Tidak seperti yang kalian bayangkan indah-indahnya, enggak. Proses pengambilan anak ini ketika putusan kasasi keluar ini, semula berada di tangan JE. JE lagi antar anak sekolah di akhir bulan Oktober tanggal 30 ini 2025. Setelah antar ke sekolah, dia pergi. Tidak lama DP bersama advokat, bersama satu bodyguard, karena badannya cukup besar ya, dan setelannya bukan setelan rapi, hanya kaos oblong biasa. Ini datang ambil anak di sekolah. Ambil di sekolah, keterangan dari pihak sekolah pun juga mengatakan adanya situasi yang tidak kondusif. Ada kontak fisik, ada kekerasan. Dan dengar-dengar pun juga salah satu oknum guru pun juga sempat terjatuh. Kalau tidak salah ya, coba kita lihat aja nanti ke depannya bagaimana pembuktiannya ini. Kenapa nih terakhir begini? Dia tidak bisa tegas speak up bahwa dia itu tidak bersalah. Begini ya, kesempatan bicara ini baru bisa disampaikan ketika semua sudah diperiksa. Dia belum bisa bicara banyak hal, dan ini juga kebetulan belum agenda pembuktiannya atau pembelaannya. Jadi proses pembelaan kami nanti kami juga akan sertakan bukti berupa dokumen-dokumen yang menyatakan bahwa DP ini ada keterangan-keterangan yang tidak sesuai di saat bersidang kemarin. Ini yang jadi masalah kan. Kami harus luruskan itu, kami harus membenarkan ini. Semua hal berkaitan dengan citra dan martabat klien kami yang tidak sesuai dengan fakta awalnya. Begitu sih. Bang, harusnya kan dia sebagai ayah harusnya Ya. speak up ketika dia tidak salah, kan banyak juga mewakili ayah-ayah yang ibaratnya sama dengan kasusnya dia. Oke, kami juga jelaskan di sini ya. Saya juga jelaskan on behalf of my client. Saya juga harus bilang hak asuh itu memang nggak bisa dilawan ya. Tapi setahu saya hak asuh itu di Indonesia hanya menentukan nanti si anaknya akan punya rumah bertempat tinggal di mana. Apakah bersama ayahnya atau bersama ibunya. Atau di titik tengah. Kita tidak tahu kan deal-dealannya setiap keluarga seperti apa. Hak asuh ketika nggak ada itu bukan berarti ayah itu nggak bisa ketemu sama sekali.
kecuali dilarang sama pengadilan, ada putusannya. Ya, maksud saya begini, Nah. ketika dia dipidana, Bang, artinya dia di penjara seorang ayah, harusnya dia speak up karena dia merasa tidak bersalah karena Oke. dia bukannya untuk menculik. Oke, dari awal kami juga sudah jelaskan bahwasannya di dalam proses penyidikan ini, ketika klien kami diperiksa, klien kami juga bilang, kami tuh bukan pengen ngapa-ngapain, kami tuh cuma jemput anak. Kok udah 3 bulan nggak ketemu, kangen, akses diputus sama pihak ibu. Ngambilnya aja tidak sesuai dengan seharusnya. Ngambilnya aja ada melibatkan kekerasan. Apakah itu benar? Kita tidak tahu kan. Klien kami sudah bicara. Tapi klien kami punya koridor tersendiri untuk speak up soal itu. Nggak bisa seperti ini. Klien kami ada akses bicaranya melalui apa? Dokumen-dokumen yang direkap dalam proses penyidikan, dalam BAP itu, dan ketika di penutup kesaksian ini, klien kami, terdakwa ini, Pak JE, akan ditanyakan juga, apa aja nih yang jadi masalah nih, keterangan apa aja yang mau disampaikan. Pasti klien kami akan menyampaikan semua ini. Saya cuman pengen ketemu anak saya, kok sampai harus dipenjara begini. Dan satu fakta lucunya adalah, ini tiba-tiba ada perebutan hak asuh ya, sampai berujung kepada kasasi, PK, dan seperti ini sekarang. Padahal lucunya adalah awal-awal dia sempat menyatakan, dia rela ngasih hak asuh. Yang penting jaga baik-baik aja. Kalau ketemu pun selama hak asuh ada di tangan klien saya, klien kami, nggak pernah tuh yang namanya ditahan-tahan atau dihalang-halangi. Kami akan lampirkan bukti itu semua di dalam persidangan, bahwasannya klien kami sudah dengan koridornya, sebagai ayah pemegang hak asuh ini, sudah berlaku adil kepada si ibu atau mantan istrinya. Begitu. Oke, thank you, Bang. Siap, thank you.